Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rismawati Yuniat. Di sini saya akan mempresentasikan bab jenazah. Yang pertama, dianjurkannya dalam menghadapi orang sakaratul maut. Yang pertama, membaringkannya dengan mengarahkan bagian lambung kanannya ke arah kiblat. Yang kedua, talqin. Talqin yaitu mengingatkan dan mengajarkannya mengucap kalimat syahadat dengan cara membisikkan kalimat tersebut ke arah telinganya. Yang ketiga, membaca ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat, menutup atau memejamkan kedua matanya apabila telah diyakini kematiannya. Yang terakhir, menutup sekujur tubuhnya. Yang kedua, memandikan jenazah. Hukum memandikan jenazah, kebanyakan ahli fikih Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa hukum memandikan jenazah seseorang muslim adalah fardu kifayah. Akan tetapi masih ada di antara fikih yang tidak diketahui identitasnya yang mengatakan hukumnya sunnah kifayah. Orang yang berhak memandikan, jika mayat itu seorang laki-laki, maka yang lebih utama memandikannya ialah laki-laki yang tergolong asabahnya, yaitu bapak, nenek, anak, cucu, saudara kandung, anak saudara, paman, dan anak paman. Di antara mereka yang diutamakan adalah mereka yang dekat nasabnya dengan si mayat. Bapak diutamakan dari nenek, dan anak diutamakan dari cucu, dan seterusnya. Tetapi, jika ada di antara mereka yang lebih mengetahui tata cara memandikan, maka ia diutamakan dari yang lebih dekat nasabnya, tetapi tidak mengerti tata cara memandikan mayat. Karena tujuan dari memandikan itu adalah terlaksananya kewajiban kifayah yang mesti dilakukan sesuai dengan ketentuan syara. Lebih utama memandikan mayat perempuan adalah kerabatnya yang mahram. Seandainya ia laki-laki diharamkan baginya menikahinya, seperti ibu, putri, saudari kandung, putri dari saudara, putri saudara laki-laki, tante, dan bibi. Mereka ini diutamakan menurut kedekatan nisabnya dengan mayit. Jika mereka tidak ada, baru diserahkan kepada zawil arham yang tidak termasuk mahramnya. Seperti putri dari paman, jika kelompok zawil arham tidak ada, diserahkan kepada perempuan lain yang ajnabi. Seterusnya kepada suami menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Syarat-syarat orang yang memandikan. Yang pertama, beragama Islam. Kedua, adanya niat memandikan mayat. Dan yang ketiga, berakal. Cara memandikan. Yang pertama, mengalirkan air ke sekujur tubuhnya dengan memulai dari bagian kepala sebelah kanan sampai ke kaki. Kemudian melanjutkannya ke bagian kiri dengan cara yang sama. Yang kedua, membersihkannya dengan air sabun yang berakhir dengan air bersih yang telah bercampur dengan wangi-wangian. Yang ketiga, memandikan jenazah itu sebaiknya dilakukan 3 kali atau lebih dengan cara yang sama sehingga diyakini kebersihannya. Yang ketiga, mengkafani jenazah. Ketentuan kafan dan cara mengkafani. Kain yang digunakan mengkafani mayat laki-laki maksimal 3 lapis tanpa baju dan sorban. Mengkafani mayat perempuan maksimal 5 lapis yang terdiri dari selendang, baju, kain sarung, dan 2 lapis untuk membungkus seluruh tubuhnya. Cara mengkafani. Jika jenazah itu laki-laki, membentangkan kain yang telah disediakan sebelumnya selai demi selai, kemudian menaburinya dengan wangi-wangian. Lembar-lembaran yang paling bawah hendaknya dibuat lebih lebar dan luas. Di bawah kain itu sebelumnya telah dibentangkan tali pengikat sebanyak 5 helai, yaitu masing-masing pada arah kepala, dada, punggung, lutut, dan tumit. Secara perlahan-lahan mayat diletakkan di atas kain kafan. Kain kafan tersebut dalam posisi membujur dan kalau mungkin menaburi tubuhnya lagi dengan wangi-wangian. Selanjutnya menyelimutkan kain kafan yang dimulai dari kafan sebelah kanan paling atas, kemudian ujung lembaran kain sebelah kiri paling atas, dan selanjutnya disusul dengan lembaran kain berikutnya secara berurutan dan dengan cara yang sama. Jika semua kain kafan telah membalut jasad jenazah, baru diikat dengan tali-tali yang disiapkan di bawahnya. Jika mayat itu perempuan, kain kafan sebaiknya disediakan 5 lapis dengan ketentuan sebagai berikut. Lembar pertama dibentangkan sebelah bawah sebagai pembungkus seluruh jasadnya.
Lembar kedua dibentangkan sebelah kepala bawah sebagai kerudung atau penutup kepala. Lembar ketiga dibentangkan dari bahu ke pinggang sebagai baju kurung. Lembar keempat dibentangkan dari pinggang sampai ke kaki sebagai kain sarung. Lembar kelima dibentangkan pada bagian pinggul yang berfungsi sebagai rok. Sebelumnya, tali-tali pengikat telah disediakan di bawah jasadnya. Jenazah yang sudah diletakkan di atas kain-kain tersebut mulai dibungkus dengan cara yang pertama memakaikan kain kelima yang terletak di bagian pinggulnya sebagai rok. Kedua, memakaikan kain keempat sebagai kain sarung. Yang ketiga, memakaikan kain ketiga sebagai baju kurung. Dan yang keempat, memakaikan kain kedua sebagai kerudung atau tutup kepala. Kelima, membungkuskan kain pertama yang paling bawah kepada seluruh tubuhnya dengan cara mempertemukan kedua tepi kain yang sebelah kanan dengan yang sebelah kiri. Kemudian menggulung keduanya ke arah kanan dan ke bagian dalam. Setelah semua kain dipakaikan menurut fungsinya, baru mengikatkan tali-tali yang telah disediakan di bawahnya. Yang keempat, mensalatkan jenazah. Syarat-syarat salat jenazah. Yang pertama, pada salat jenazah diisyaratkan seperti yang diisyaratkan pada salat wajib, yaitu keharusan menutup aurat, suci badan, tempat, dan pakaian dari najis, suci dari hadas kecil dan besar, serta menghadap kiblat. Yang kedua, jenazah yang akan disolatkan itu sudah lebih dahulu dimandikan dan dikafani bagi yang wajib dimandikan dan dikafani. Yang ketiga, meletakkan jenazah di sebelah kiblat yang mensolatkan. Rukun salat jenazah. Yang pertama niat, yang kedua berdiri selama sholat, ketiga takbir sebanyak 4 kali, keempat membaca surat Al-Fatihah, kelima membaca salawat atas Nabi SAW setelah takbir kedua, yang kelima membaca doa bagi mayat pada takbir ketiga, yang terakhir salam salat doa pada takbir keempat. Cara melaksanakan sholat jenazah. Dalam berjamaah, jika jenazah itu laki-laki, maka imam mengambil posisi berdiri sejajar dengan kepala, dan makmum mengambil tempat di belakangnya secara baris berbaris. Jika jenazah itu perempuan, maka imam berdiri sejajar dengan perutnya. Setelah imam dan makmum mengambil posisi seperti ketentuan di atas, maka sholat jenazah dilaksanakan dengan 4 kali takbir. Pada bagian pertama disertai dengan niat mensolatkan jenazah ini, 4 takbir karena Allah. Pada takbir pertama membaca surat Al-Fatihah, pada takbir kedua membaca sholawat atas Nabi, pada takbir ketiga dan keempat membaca doa. Yang kelima, menguburkan jenazah. Cara menguburkan jenazah. Menguburkan mayat dapat dilakukan dengan memasukkan mayat ke dalam kubur yang telah dipersiapkan. 1 atau 2 orang turun ke dalam kubur untuk menyambut dan mengatur posisi mayat di dalamnya. Kemudian, pengantar yang berada di atas memasukkan mayat ke dalam kubur dengan memulai dari bagian kaki, kemudian menyusul bagian kepalanya. Orang yang lebih baik memasukkannya ke dalam kubur adalah kerabatnya. Jika mereka tidak ada, baru orang lain. Jika mayatnya perempuan, maka yang lebih utama menguburkannya adalah mahramnya. Perlu diperhatikan, ketika meletakkan jenazah di liang kubur, posisinya dia atur dengan kemiringan tubuhnya sehingga menghadap kiblat. Setelah itu, menutupinya dengan papan pelindung dan selanjutnya menimbuninya dengan tanah. Dianjurkan memiliki ketinggian lebih kurang 20 cm dari kedataran tanah. Dianjurkan pula memberi tanda dengan batu nisan atau sejenisnya di atas kuburnya. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.